Shalom Ibu Bapak sahabat terang hidup yang berbahagia dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memilih kita untuk mengimani Dia. Ini satu pilihan yang murni anugerah Allah, bukan karena prestasi kita. Kita bersyukur karena kita tidak tahu kapan Tuhan sudah punya rancangan sejak kekal untuk memilih kita. Dan ketika kita dipilih menjadi anak-anak Allah dengan mengimani Yesus, itu anugerah yang pernah ada yang paling besar dan kita bersyukur untuk itu. Hari ini kita dapat juga kesempatan untuk membahas tema penting. Tema saya adalah tips agar anak dekat dengan orang tua meski sibuk bekerja. Tips agar anak dekat dengan orang tua meski sibuk bekerja. Saya baca satu ayat saja dari Injil Yohanes pasal 5:17 firman Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yesus mengatakan bahwa dia bekerja sampai sekarang seperti Bapaknya. Nah, pekerjaan adalah satu hal yang penting sekali bagi kehidupan kita, baik pribadi, secara personal maupun juga keluarga. Paulus bahkan mengatakan orang yang tidak bekerja jangan makan. Artinya pekerjaan sangat penting. Dan Yesus memberi contoh bagaimana dia bekerja. Dan 3,5 tahun Yesus bekerja begitu luar biasa. Artinya dia begitu bekerja dengan sebaik-baiknya seperti apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Nah, kita bagaimana memberi poin-poin penting buat anak-anak kita supaya sekalipun kita sibuk bekerja, kita tetap dekat dengan anak-anak kita. Nah, yang pertama bahwa usahakanlah, kita berdoa usahakanlah supaya kita bisa bijaksana membagi waktu antara pekerjaan dan antara keluarga. Tentu ini menjadi dilema sekali karena pekerjaan menuntut begitu banyak sekali waktu dan perhatian, tenaga, kadang-kadang ekstra. Beberapa orang membawa pekerjaan di rumah dan menurut saya itu jangan. Ya, karena itu porsi buat keluarga. Ya, jadi bagaimana caranya? Nah, disinilah kita perlu minta hikmat dari Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kasih kita hikmat untuk bagaimana memilah ini pekerjaan yang seharusnya saya kerjakan di kantor dan memilih inilah pekerjaan yang saya kerjakan di rumah. Nah, jangan sampai ini menjadi campur aduk sehingga yang lain menjadi dominasi. Misalnya, pekerjaan terlalu mendominasi sehingga waktu keluarga kita korbankan. Atau sebaliknya, kita punya waktu di keluarga tapi nggak ada waktu buat bekerja, itu tidak benar juga. Jadi kalau ditanya mana yang penting Pak Tony antara pekerjaan dan rumah tangga, maka saya katakan pekerjaan penting, tetapi rumah tangga juga penting. Rumah tangga penting, pekerjaan juga penting. Jadi dua-dua sama penting. Jadi bagi kita ialah bagaimana membagi waktu untuk supaya seimbang antara pekerjaan satu sisi, usaha pada sisi yang lain, dan juga keluarga kita, yaitu istri dan anak-anak atau suami dan anak-anak. Mengapa? Supaya kita bisa dekat, ya untuk kita bisa membangun kedekatan itu sekalipun memang kita sibuk. Ngobrol misalnya, sering telepon anak, atau sering berkegiatan bersama misalnya. Anak perempuan bisa bantu ibunya, anak pria bisa bantu ayahnya, mereka bisa punya waktu baca Alkitab bersama, berdoa bersama, sharing bersama, makan bersama, dan mungkin weekend itu bisa dijadikan tradisi keluarga untuk makan bersama. Pulang gereja juga bisa jadi untuk pergi makan bersama. Jadi ciptakan tradisi mana yang baik supaya ada waktu di mana membangun kebersamaan, komunikasi, fellowship, berdoa bersama, baca Alkitab bersama dengan anak-anak kita supaya sekalipun mungkin faktanya kita sibuk, tapi anak-anak, ya istri anak-anak tidak terbengkalai dengan kesibukan kita. Justru kita bisa membagi waktu sehingga perhatian kita, waktu kita, kebersamaan kita bisa kita rajut dengan baik. Dan ini membuat kemudian sekalipun kita sibuk dalam pekerjaan kita, istri atau anak-anak, istri dan anak-anak tidak menjadi terbengkalai. Jadi kita punya hubungan dekat karena kita bisa membagi waktu bijaksana antara pekerjaan satu sisi dan keluarga pada sisi yang lain. Hal yang kedua adalah sangat penting membangun komunikasi dengan anak. Sekarang kita tertolong karena ada HP, ada WhatsApp, kita bisa video call, dan itu memungkinkan kita untuk membangun sebuah komunikasi yang baik dengan anak-anak. Nah, ini perlu usaha dan komitmen. Tentu saja di tengah-tengah kesibukan kita tahu bahwa ini tidak mudah, tetapi kita ambil celah-celah di mana yang kita bisa gunakan untuk berbicara baik-baik dengan anak-anak kita. Namanya kita berusaha membangun komunikasi yang betul-betul positif. Komunikasi yang betul-betul kondusif dan konstruktif buat anak-anak. Kita bisa memberi dukungan buat mereka kalau mereka ada masalah. Nah, komunikasi yang seperti itu jauhkan yang sifatnya justifikasi. Sifatnya yang menghakimi, jauhkan. Yang menggurui, jauhkan. Nah, barangkali yang penting bagi orang tua ialah
coba banyak belajar untuk mendengar. Karena dengan begitu kita tahu sebenarnya apa yang ada dalam hati anak-anak. Jadi ya kasih stimulasi dalam pertanyaan kita untuk mereka bercerita. Kalau anak-anak bisa bercerita tentang pengalamannya, perasaannya, pemikirannya, situasinya di sekolah atau mungkin di rumah, kita tahu. Nah, kebanyakan kita menggurui, itu sifat orang Asia, selalu menggurui. Kalau kita katakan, dengar ya nak, harus begini-begini, itu namanya ultimatum. Itu hubungan kita antara komandan dan prajurit. Nggak boleh. Harus sejajar dalam arti beri ruang buat anak-anak lebih banyak bicara. Ya, ketika anak-anak banyak bicara, ungkapkan perasaannya, pergumulannya, mungkin pengalaman tadi dengan teman-teman yang menyenangkan. Kita bisa tahu hobinya, harapan-harapannya, atau mungkin usul. Pak, gimana Pak kalau minggu ini kita ke sini? Pak, ini kan libur. Bisa nggak kita begini begitu? Bisa nggak Pak kita lakukan ini dan itu? Dan pokoknya anak-anak bisa bicara dan itu bagus. Kenapa? Kalau mereka bicara 50% masalah sudah terpecahkan. Yang repotnya kalau mereka diam karena takut kita intervensi, takut dijustifikasi, takut kita marah, takut kita mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya, sehingga mereka memilih untuk ya udah diam aja lah, menjadi pendengar yang baik, dan itu tidak benar. Artinya kita tidak punya upaya yang maksimal untuk membuat anak-anak itu berkomunikasi yang seharusnya. Jadi komitmen kita harus dibangun bahwa ini bukan usaha sekali jadi, bukan sekali poles terus oke. Ini proses yang panjang, lahir komitmen, kesadaran bahwa komunikasi penting. Karena kita tahu bahwa mungkin kita di luar kota, di luar negeri, atau sibuk seharian. Waktu kita menjadi terbatas, belum lagi deadline, belum lagi target, belum lagi bos panggil tiba-tiba, dan semuanya itu. Nah, ambil waktu di sela-sela, apakah waktu makan siang, atau mungkin waktu yang kapan kita bisa berkomunikasi dengan anak. Dan anak-anak tahu, anak-anak kita itu peka dan tahu bahwa betul-betul kita care. Komunikasi yang sekedar, komunikasi yang asal-asalan, yang sekedar sebagai tugas, anak-anak bisa rasa dan itu barangkali tidak menyenangkan. Mereka pikir, orang tua hanya mengejar semacam target saja, tapi hilang esensinya. Karena anak-anak bisa merasakan, mereka punya sixth sense, merasakan apakah orang tua dengan komunikasi itu betul-betul ingin berkomunikasi, atau hanya ingin pantau dan pastikan demi kepentingan mereka supaya anak-anak mereka aman. Ya pasti orang tua ingin anak-anak aman, tapi bukan itu yang anak-anak inginkan. Anak inginkan bahwa orang tua itu dengar dia, mengerti dia, faham tentang pergumulannya, mungkin juga harapan, mungkin juga sesuatu yang dia ingin sampaikan kepada orang tua. Dan ketika kita punya waktu, punya komitmen, punya komunikasi yang baik untuk mendengar dia, maka saya katakan tadi hubungan itu bisa menjadi akrab. Anak-anak itu bisa menjadi akrab sekalipun kita sibuk, tapi itu tidak menandakan di mana kita bisa membangun kedekatan kita, intimasi kita dengan anak-anak kita sendiri. Kenapa? Karena kita membangun komitmen untuk berkomunikasi secara konstruktif dengan mereka. Hal yang ketiga ialah orang tua memberi perhatian yang tulus buat anak. Nah, Gary Chapman menulis tentang 5 bahasa cinta, saya kutip di sini untuk mengatakan bahwa kita bisa menerapkan prinsip yang ditulis Chapman buat membangun intimasi kita, kedekatan dengan orang tua dan anak, yaitu sentuhan fisik. Nah, beberapa orang di Asia itu agak menghindar sentuhan fisik, padahal ini penting sekali. Kalau kita lihat perjanjian baru, Yesus setiap kali menyembuhkan orang, hampir kebanyakan Yesus menyentuh orang itu, entah mungkin di pundak atau mungkin di kepala atau mungkin daerah tertentu. Yesus selalu memberi touch di sana, dan ini perlu kita terapkan buat anak-anak kita supaya ada sebuah intimasi. Kadang-kadang sebuah sentuhan itu memberi makna yang dalam sekali, bahwa anak-anak tahu bahwa dia ada dan tidak ada semacam keterputusan atau keterasingan dengan orang tua, karena orang tua menyentuh dia, apalagi sentuhan itu dengan begitu hangat. Yang kedua ialah memberi apresiasi buat anak-anak. Saya tadi singgung bahwa kalau ada anak-anak yang mencapai satu tingkat keberhasilan, walaupun itu kecil, mereka layak untuk diberi apresiasi. Anak itu termotivasi, oh papa saya, mama saya, mereka bisa menghargai upaya dan kerja keras saya. Dan itu sangat penting buat anak-anak. Yang berikut, yang ketiga adalah ada tindakan-tindakan yang bisa membuat kita lebih dekat dengan mereka. Ya, ketika kita, saya bilang tadi, punya waktu bersama, masak, mungkin cuci mobil, ya berkebun, atau kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain, main musik. Ya mungkin kalau ayahnya bisa main piano seperti saya, main piano, anak-anak nyanyi, atau kalau anak-anak senang nyanyi, ya kita bisa nyanyi, yang lain main gitar, atau pokoknya kita ciptakan tradisi weekend yang baik, atau yang lain yang membuat kita punya fellowship, punya kebersamaan, dan itu tindakan yang lain bisa diterapkan buat membangun kedekatan, kerekatan hubungan, intimasi kita dengan anak-anak kita.
Juga hadiah. Ya, beberapa orang suka menerima hadiah. Saya juga suka. Dan yang terakhir, memberi waktu yang berharga. Sekali lagi, waktu tidak bisa ditukar oleh apapun juga. Sehingga anak itu merasa bahwa, kita memastikan bahwa anak itu merasa bahwa dia diterima. Dia berharga. Orang tua tidak mengabaikan dia karena sibuk. Orang tua tidak melupakan dia karena sibuk. Dia merasa sedih karena orang tua kita pergi setiap hari dan baru pulang setengah malam ketika dia sudah tidur. Atau merasa ditinggalkan. Ya ketika anak-anak ayah pergi dan ditinggalkan, menangis. Kemungkinan dia belum puas. Harusnya waktu anaknya pergi dia darah dan dia senyum. Bye papa, harusnya gitu. Artinya dia puas. Dia masih ingin dipeluk, ya kita peluk. Dia ingin disentuh, ya kita sentuh. Jadi anak itu tidak merasa kehilangan, apalagi masih kecil. Ketika papanya pergi kantor atau ibunya pergi kantor, kenapa? Karena dia tahu bahwa sekalipun ayah pergi ke kantor untuk bekerja, ya dia tetap disayangi dan dikasih oleh papa dan mamanya. Sehingga ini membuat dia menjadi tenang. Sehingga dia bisa tersenyum ketika melihat papanya pergi keluar dari pagar, ya, dengan hati yang tidak merasa kehilangan karena sentuhan orang tua begitu dia rasakan dalam hidupnya. Hal yang keempat ialah kita ciptakan tradisi keluarga, ritual keluarga, dan mari kita rayakan itu bersama untuk membangun intimasi kita, kedekatan dengan anak-anak kita. Misalnya setiap hari ritual yang paling penting adalah kita Bible reading dan berdoa bersama. Ya kita pilih waktu apakah sore atau pagi. Kalau pagi ada kadang mengalami kesulitan karena mereka harus cepat-cepat ke sekolah takut terlambat, ya kita bikin aja di makan malam. Ya, jadi ritual keluarga untuk Bible reading dan berdoa itu kita rayakan di meja makan. Katakanlah di makan malam karena mungkin pagi-pagi anak-anak sibuk, jadi kita ambil di sore hari. Ya sebelum makan malam kita bisa mengadakan ritual keluarga, yaitu Bible reading dan berdoa. Yang berikut adalah barangkali di weekend. Nah kita berdoa kepada Tuhan supaya weekend itu bisa dipakai betul untuk acara keluarga. Apakah bersihkan rumah, apakah kita bisa masak bersama, apa berkebun bersama, apa kita memperbaiki kendaraan, apa kita bikin kue, atau yang lain sebagainya. Kita bisa lakukan dalam ritual-ritual keluarga itu di weekend. Nah hari Minggu kita pakai tradisi untuk ke gereja. Dan pulang gereja barangkali kita bisa makan bersama. Sehingga itu menjadi sesuatu yang baik untuk dilegasi kepada anak-anak. Diwariskan buat mereka. Sehingga mereka bisa mengcopy paste bahwa ini bagus. Di hari-hari ulang tahun. Kita bikin semacam kejutan kecil. Bukan soal nilai hadiah. Tapi kejutan-kejutan kecil buat orang-orang yang di sekitar kita. Apakah ayah, apakah ibu, apakah anak-anak. Ya, pemberian itu tidak harus selalu sifatnya barang. Apalagi barang mewah. Hal yang kecil pun yang mungkin diciptakan atau dibikin anak-anak dalam bentuk prakarya pun. Itu sangat bernilai. Dan kita harus bangga memberi apresiasi untuk hal-hal yang seperti itu. Yang dilakukan anak-anak atau anggota keluarga kepada kita di hari ulang tahun. Atau mungkin di akhir tahun. Ya kita berkumpul bersama atau di saat-saat Christmas misalnya atau Paskah. Kita punya tradisi pokoknya kalau Christmas kita harus pulang ke rumah. Orang barat suka dengan pesta kalkun. Ya kita terserah bikin apa saja. Ya kita bisa bersama di hari Natal. Jadi Christmas itu bisa menjadi satu momentum keluarga untuk bisa bicara banyak hal. Mungkin membereskan banyak hal. Akhir tahun, awal tahun, Paskah. Menjadi semacam hari-hari yang bisa kita schedulekan menjadi sebuah tradisi keluarga yang baik. Sehingga anak-anak selalu ingin, selalu merindukan, selalu membayangkan. Bahkan ketika mereka sudah dewasa pun, mereka masih kenang saat-saat Christmas bersama. Saat-saat mereka masih kecil, mereka pasang pohon Natal, atau cari telur Paskah, atau mereka bisa memberikan gift buat orang-orang di keluarga itu sebagai tanda untuk Christmas. Dan biasanya orang selalu ingin merindukan untuk Christmas di rumah. Ya, ada lagu I will hope for Christmas. Jadi penulis itu mengatakan kalaupun hanya ingin untuk ke sana pun itu sudah poin luar biasa. Jadi Christmas itu salah satu tradisi tahunan yang bisa kita lakukan selain akhir tahun. Dan tradisi ini akan membekas bagi anak-anak kita dan bisa kita rayakan kebersamaan seperti ini sebagai sesuatu yang indah, momentum yang berharga buat keluarga kita. Saya menutur Musari mengatakan bahwa kasih sayang dari orang tua pada anak menjadi sangat penting dan urgent. Kasih mereka perhatian dan care dengan mereka. Kalau kita sibuk jangan lupa berkomunikasi, ambil waktu untuk bisa menyentuh mereka. Baik secara physically, baik lewat kata-kata, lewat bahasa, dan lewat atensi kita kepada anak-anak. Sehingga mereka tahu bahwa sekalipun orang tuanya sibuk, orang tua tetap perhatian pada mereka, tetap care kepada mereka. Dan anak-anak tahu bahwa orang tua selalu ada buat dia. Tempat yang jauh atau jarak yang jauh tidak membuat kita jauh dalam konteks hubungan dan relationship. Karena anak-anak selalu merasakan kehangatan, kepedulian, dan kita adalah keluarga. Kita ini keluarga. Ya ayah, ibu, orang tua, anak. Kita selalu katakan kita ini satu keluarga. Jadi kita punya tradisi untuk saling tolong menolong, saling care, saling peduli.
dan waktu bersama kita ciptakan dalam tradisi keluarga dan kita rayakan bersama. Sebagai satu keluarga, kita ini keluarga. Sehingga anak-anak punya branding bahwa kita ini satu keluarga untuk saling care, peduli, dan saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati dan salam. Amin.